Terima kasih. Para jemaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan yaitu mencari ilmu. Orang ini bagaimana muslimin wa muslimat. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Allah dan Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita meneruskan kajian kita yaitu kita berbab hadis bab yang ke-15 yaitu menerangkan tentang keutamaan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunnah. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunnah di bab yang ke-15 menerangkan tentang keutamaan sunnah. Sunnah di sini yaitu sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yawmi wal lailati Banallahu lahu baina bainana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat yaitu sholat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan bagi orang yang melaksanakan sehari semalam, yaitu dibuatkan rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat sunnah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu artinya beriring-iring atau mengiring-iring di antara sebelum atau sesudah, sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Ketika kita bisa melaksanakan satu hari satu malam sholat sunnah rawatib yang pada sholat ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membangunkan rumah untuk orang tersebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Mana sholat sunnah-sunnahnya yang 12 tersebut?
Di sini ada dua pendapat bahwa ini kaul dua-duanya sahih. Ini keterangan dari hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abu Daud dan Nasai dari Ibnu Majah dari Ummu. Dua pendapat tentang sholat sunnah yang 12 rakaat tersebut dan nama lain. Yang pertama menurut pendapat yaitu Syekh Aziz. Bagaimana menurut pendapat Syekh Aziz? Syekh Tirmidzi. Syekh Tirmidzi. Di antara yang 12 rakaat tersebut kata Syekh Tirmidzi, yang pertama arba'an qabla al-fajr, yaitu 4 rakaat sebelum sholat fardu zuhur. Berikutnya warakaatani ba'daha, dan dua rakaat sholat sunnah sesudah sholat zuhur. Kemudian warakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Warakaatani ba'dal isya'i, dan berikutnya 2 rakaat sesudah sholat fardu isya. Jadi total keseluruhannya 12 rakaat. Boleh tidak? Sebelum zuhur sholat zuhur fardu rakaat. Sesudah sholat fardu zuhur 2 rakaat. Nah, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 8 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah isya 10. Berikutnya yang terakhir yang dari 12 rakaat itu warakaatani qabla sholatil maghrib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Artinya sampai di sini sudah masuk waktu sholat subuh. Udah ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan dilaksanakan dan dinamakan dengan sholat sunnah qabliyah subuh 2. Keseluruhan 12 rakaat. Maka Allah akan mengabulkan rumah untuknya
sebelum zuhur sama. 2 sesudah sholat zuhur sama. Kemudian 2 sebelum asar. Beda. Ya. Kemudian 2 sesudah maghrib. Terakhir 2 sesudah 2 sebelum sholat isya. Tapi dua-duanya tarawih itu langsung dari silakan jika sudah tahu tinggal belajar mana. Nanti kita laksanakan sunnah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla al-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'a qabla al-'ashri dakhala al-jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 4 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala al-jannah, akan dimasukkan dalam neraka. Kita melaksanakan 2 sholat sunnah qobliyah subuh. Khasiat sholat sunnah qobliyah subuh itu amat sangat luar biasa. Bahkan Nabi menyampaikan betapa besarnya itu pahalanya, betapa lebih baiknya itu pahalanya, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Apa kata Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Itu khasiat salat sunnah qobliyah subuh. Makanya menurut pendapat dari Imam Syafi'i, sholat qobliyah subuh tersebut dihukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu amat sangat dipentingkan. Maksudnya sunnah muakkad itu sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah muakkad. Nah, kalau sunnah yang muakkad itu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi, tapi pahalanya pun luar biasa. Cuma bedanya ketika kalau sudah tahu, silakan mengerjakan sunnah yang muakkad. Ketika kita sudah lain waktu kita luar, ternyata bukan itu yang muakkad, bukan itu yang muakkad, semuanya karena ini semuanya sangat. Maka ketika kita sholat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimasukkan dalam surga. Maka berat ini. Sekarang kita bahasanya itu yang wajib saja. Oh itu sunnah ini, kalau urusan sunnah kalau tidak mau, ya bilang saja. Tapi jangan menghubungi itu sunnah ini, karena sunnah itu terbagi 2. Yang dikhawatirkan ketika kita berbicara sunnahnya ya wajib. Bahkan yang sholat qobliyah subuh tersebut menurut keterangan selain daripada Imam Syafi'i itu dihukuminya itu wajib itu kepada qobliyah subuh.
pas sholat subuh, imam tidak boleh sholat fardu subuh. Nah, ini kita melaksanakan sholat fardu subuh. Yang dia punya patokan hukum wajib, maka dia melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu subuh. Ya, Bapak sholat subuh, sholat tarawih seperti itu, tidak ada. Nah, kalau dia mendapatkan ambil ini, maka boleh. Cara usulnya seperti pembelian. Mau disebutkan pembelian ini suatunya mengingatkan bahwa orang tersebut melaksanakan sholat sunnah. Padahal sesudah subuh. Menurut pendapat ya dari selain kecuali kita mengambil pendapatnya dari Imam Syafi'i, sudah sholat subuh nggak perlu sholat qobliyah subuh, udah dilaksanakan lagi, nah kita sudah berjalan sholat qobliyah subuh. Itu ya. Berikutnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat qabla zuhri arba'an kana ka'abdin raqabatin min bani Ismail. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat sebelum fardu zuhur 4 rakaat ka'abdin raqabatin min bani Ismail, maka orang tersebut pahalanya seperti memerdekakan yaitu hamba saya di zaman Bani Ismail. Siapa yang pernah memerdekakan di zaman Bani Ismail? Yaitu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Itu maka pahalanya sama dengan memerdekakan, yaitu di zamannya zaman Nabi SAW. 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Kita masuk alasannya cuma 2 rakaat. Ya apa? Tapi kalau sholat fardu masih waktu kalau sholat lagi kita akan sholat. Jadi sebaiknya 2 melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat raka'ataini fi qira'i la ya'lamu illallah wa malaikatahu kutiba lahu bara'atun minan nari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat 2 rakaat yaitu tanpa dilihat oleh orang, la ya'lamu, tanpa ada yang melihatnya, tanpa dia yang melihatnya, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu, wal malaikat dan para malaikat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka orang tersebut akan ditulis dan sholatnya dia tidak orang dan tidak pengen dilihat orang, atau orang melihatnya artinya di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, seperti di rumah nih. Sholat apa tersebut? Itu menandakan sholat sunnah lain daripada rawatib. Apa itu sholatnya? Tahajud kah? Sholat apa? Tasbih kah? Sholat witir kah? Sholat malam-malam. Ya,
Ketika kita pengen biar dulu, ya, saya mau baca surat itu aja, kan mau surat depannya, tapi kalau sudah tidur di rumah, bacanya cepat nggak? Jangan kayak, jangan. Artinya kita baca tasbih biasa 3 kali, baca 1 kali, boleh. Tapi kalau mau 3 kali, ya, itu sholat mau tidak boleh. Tidak isyarat, mau dia maghrib kan. Nah ini berbicara masalah sunnah saja pada waktu itu yang akan dibebaskan dari neraka itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah malam tanpa ada orang yang dunia seperti ini, mau di kamar kah, mau di gunung kah, mau di mana tempat tidak ada orang yang melihat, maka akan dicatat orang tersebut bebas dari api neraka. Insya Allah, luar biasa. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli fi baitil muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahu jannatan min hisabih." Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seorang hamba itu melaksanakan sholat di rumahnya muslimin bi ruku'in tamin, yang dalam keadaan gelap, tapi dia tetap menggunakan rukunya di ruku tamin, keseluruhan ruku tetap dijalankan. Kemudian wasujud di tamin, sama sujudnya seperti dia selesai Quran. Maka kata Rasulullah SAW, wajib tahu jannata ila hisabih, maka wajib bagi orang tersebut itu masuk surga tanpa hisab. Itu baru sholat sunnah, bukan wajib. Kita sholat di rumah dalam keadaan gelap. Ini zamannya dulu belum ada bukan ini. Nah, ketika di zaman sekarang ada sekali lampu, kita mau melaksanakan sholat di malam hari, tapi kita sempurna kita disuruh seperti biasa saja. Maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga tanpa hisab. Sholat apa? Bebas. Kalau sholat tahajud harus tidur dulu sholatnya ya. Kalau lagi itu juga sah sholat. Karena sholat tahajud itu disyaratkan dulu. Boleh 5 menit kah, boleh 3 menit kah, ini ada tidak? Kita langsung tidur, barulah boleh melaksanakan sholat sunnah tahajud. Adapun ketika kita tidak tidur, baik melaksanakan sholat malam, silakan. Asal jangan melaksanakan sholat tahajud. Ya dari yang pendek kita mempunyai apa-apa saja, tidak ada tambahan, ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Udah semuanya kita sholat malam aja. Usul sunnah al-laili, sunnah al-laili, orang selesai pas sholat malam. Apalagi dalam posisi keadaan gelap, seperti mana? Seperti hubungan yang tidak lampu, ya kan? Tetapi yang normal seperti biasa. Maka sangat luar biasa. Yaitu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala wajib orang tersebut di surga. Allah. Berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat raka'atain bihaitsu la tarahu an-nas, faqad bari'a min an-nifaqi wal kufri wal bid'ati wal dhalal." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat tanpa ada orang yang melihatnya atau tanpa ada yang melihat dia itu manusia, maka orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Kedua, wal kufri, dari kekufuran. Ketiga, wal bid'ati wa dhalal, bid'ah yang sesat. 3 keutamaan yang kita
sunnah 4 rakaat di malam hari pada waktu kita tanpa ada yang sama orang, maka orang tersebut kata Rasulullah SAW akan dibebaskan dari kemunafikan, kekufuran dan bid'ah yang sesat. Itu bisa Rasulullah melaksanakan amalan karena ini sangat penting bagi kita Nabi terutama jangan dimakan kali ketika berbuat di rumah sholat tidak lama ya baik dapat nilai dari berbuat misalnya kemudian sholat malam bila baik sujud dia berjamaah ketika dia berdua salat sendirian itu boleh mau dilihat orang mau tidak dilihat orang kita sendiri pengen dapat keridhaan Allah SWT cuman di sini kami ketika ada sholat orang seperti itu ketika ada seperti apa cuman kita tidak ada sampai yang dipuji adapun makhluk yang memuji kita itulah kuasa Allah dan kita membaguskan kita sebagai Allah oleh makhluk ini boleh karena memuji seseorang itu ya sekali dia itu boleh memuji ya subhanallah Allah biasa itu kalau kita tapi itu banyak subhanallah maha suci kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada aslinya Allahu ala nabi barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut yang sholat sunnah 4 rakaat orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini kata Nabi pahalanya itu akan diharapkan orang tersebut dimasukkan ke dalam sunnah berarti wajib sunnah diharapkan masuk ke dalam neraka berarti wajib ke sunnah karena ini doa Nabi jadi Nabi berdoa Allahumma Allahumma ilham mendoakan kepada orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat tersebut maka doa Nabi tersebut dikabulkan beda sama kita doa saya doa dikabulkan tapi kalau Nabi juga ketika berdoa kepada Allah inilah yang doa Nabi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu asar maka haram bagi orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam artinya bebas. Alhamdulillah kita bawa informasi yang dua biasanya jadi dua karena saya pun hanya bisa ngomong pelaksanaan Allah akan melakukan Tuhan sudah 12 rakaat mana-mana Pak sebelum sholat saya ada dua sebelum sholat habis sholat saya kedua masa 4 dua doa maghrib 4 dua doa habis maghrib 4 dua doa sebelum isya 4 dua doa sesudah isya 4 dua doa 4 sebelum subuh dua doa walaupun dua doa
Berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghribi raka'atayn qabla an yatakallama kutibata fi ilmihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat sesudah maghrib 2 rakaat qabla an yatakallama, dan dia belum berkata-kata, dia belum ngobrol urusan dunia, dia belum ngobrol tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka langsung laksanakan 2 rakaat di sini sebelum berkata-kata yang lain urusan dunia, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah kepada orang itu catatan yang khusus untuk orang Islam. Di mana ini itu artinya khusus amal yang baik untuknya. 2 rakaat di mana? Yaitu setelah melaksanakan sholat fardu maghrib. Sudah sholat maghrib, apa dulu yang kita kerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi, wassalamualaikum warahmatullahi, istighfar minimal 3 kali. Ya, ini pada kami sering nih ya, istighfar 3 kali. Setelah beristighfar 3 kali, mohon ampun diri untuk kedua orang tua, sanak beraya, saudara-saudara, kemudian saudara kita seluruhnya muslimin, muslimat, mukminat, al-ahya minhum wal amwat, yang hidup, yang mati, seluruhnya. Ampuni Allah mana li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Setelah itu baru kita mohon dijauh dari Allah. Allahumma ajirna min iman wa bil muslimin wa al-muslimin. Allahumma ajirni baca minimal 3, mau baca 7. Kemudian setelah itu dari istighfar la ilaha illallah lewat la ilaha illallah wa bihamdihi wa yutimmu minimal 3, maksimal 10. Belum harus tidak boleh. Terus setelah itu membaca tasbih istighfar kepada Allah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bertahu kepada Allah, ada yang kita suara, barulah kita tasbih. Ilahi ta'ala subhanahu minimal 3 kali.
Kalau sallallahu alaihi wasallam sholat arba'a raka'atin ba'da isya'i qabla an yatawaffa maka qadri fil masjidil haram. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya kemudian dia belum berkata-kata urusan apa semuanya apa siapa itu maka tersebut akan mendapatkan pahalanya, yaitu seperti pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Orang yang sholat sunnah setelah sholat isya tidak berkata-kata seperti asma yang tadi beresnya sholat 2 rakaat, beres sholat 4 rakaat, kemudian sebagai akhir sholat sunnah 4 rakaat sudah sholat isya, maka orang tersebut kata Nabi SAW diberikanlah pahala yang ada sebelum melaksanakan sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat, yaitu sebesar atau pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya, kita masukkan 2 aja. Ada 2 bisa. Malas, ada juga yang dinamakan apa? Sholat sunnah awalin. Apa itu sholat sunnah awalin? Sholat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat 2. Maka tersebut ketika sholat sunnah awalin yang 6 rakaat setelah sholat isya, maka orang tersebut pahalanya yaitu sholat 50 tahun. Ya. Kemarin insya Allah ini pahalanya Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha cintai sholat rakatain imanan wa ihtisaban kata Allah ta'ala hasanatin wa ba'athu alfa sayyatin wa rafa'a alfa wa banallahu lahu baitan fil jannati wa ghafarallahu lahu dhunubahu kullaha. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, ya, utama itu sholat duha itu 8 rakaat. Kalau mau lebih benar lagi 12 rakaat. Oleh sholat duha 12 rakaat boleh 2 Ustaz banyaklah dua aja boleh. Kalau sunnah duha. Di sini dijelaskan sholat sunnah duha cintai sholat rakaat yaitu 12 rakaat iman karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ihtisaban tidak berharapkan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala kata Allah al-Fatihah kata maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sejuta-juta kebaikan. Ketika orang tersebut melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sejuta kebaikan. Jangan tuh, insya Allah dari dunia ketiga yang memberikan lagi, di dunia akhirat yang satu nasihat Tuhan. Ya. Bisa saja Allah tidak berikan di dunia biasa-biasa saja semuanya seluruhnya tidak ada pahala Tuhan di sini. Karena suatu itu luar biasa. Maka dalam keterangan siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha maka orang tersebut akan disenangkan, akan dibahagiakan di dunia hasanah wa fil akhirati disenangkan dunia, disenangkan akhirat. Yang mana salah satunya 12 rakaat. Maka orang tersebut akan dicatat 1 juta kebaikan. Wa mahaluhu al-ma'afi sayyatin dan akan menghapus sejuta kejelekan, sejuta keburukan. Kemudian dan Allah akan berderajat kepada orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat yaitu 1 juta. Ya.
Kemudian berikutnya wa manallahu lahu baitan, dan Allah akan membangunkan rumah untuk orang tersebut dan di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut melaksanakan sholat duha, sholat duha pada saat kullah seluruhnya. Insya Allah. Gimana Ustaz niatnya? Usolli sunnata duhai raka'atain lillahi ta'ala. Boleh? Atau usolli sunnata duhai raka'atain mustaqbilan billahi ada. Boleh. Dua masalah. 12 roh. Setelah beres bacanya, kemudian baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat khusus di duha. Mana yang pertama? Itu membaca Rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah yaitu membaca surat Wadduha. Surat yang pertama surat setelah beres melaksanakan salat, mengucapkan salam, membaca doa kepada Allah. Allahumma ya Tuhan, itu kasihannya itu Allah akan memberikan kesalahan orang yang melaksanakan sunnah duha 12 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, karena khususnya ini kajian juga untuk diri saya pribadi, karena saya bisa baca dan bisa mengumpulkan. Mudah-mudahan ini khususnya itu mengingatkan diri saya sendiri untuk bisa melaksanakan mengamalkan apa yang dikatakan Nabi dan umumnya pada jemaah sekalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita dan memberikan keluasan ilmu dan motivasi yang bisa terus bergerak. Ustaz, ada yang saya tanyakan. Ada 3 waktu pelaksanaan sholat yang saya baca. Jadi pada waktu matahari terbit, pada waktu tergerak, dan pada waktu tenggelam. Nah, ini saya tanya sebenarnya jam berapa? Misalnya zuhur jam 11, jam 12 itu tegaknya jika kita bisa tahu, oh itu sudah berubah. Terus sholat apa saja yang tidak boleh? Terima kasih. Ya, alhamdulillah dengan Bapak siapa? Afif. Hafiz. Afif. Hafiz. Pertanyaan yang bagus bahwa mengatakan tentang masalah di waktu-waktu antara fajar, ya, antara matahari bersinar, matahari terbit, kemudian dengan matahari fajar itu artinya sudah termasuk waktu sholat subuh. Berapa sekarang?
Nah, sholat pada yang dilaksanakan begini, waktu yang dibolehkan itu mepet-mepet dengan duha. Nah, kalau duha ketika terbitnya matahari, pas matahari terbit, walaupun sudah keluar sedikit, tapi dia sudah terbit matahari, itu diperbolehkan sholat duha. Jamnya sholat duha diperkirakan sekitar jam 7 atau setengah 8. Duha boleh, ya, atau melaksanakan di jam 10 boleh. Pokoknya dari duha itu boleh, ya. Jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, sampai terakhir di batas jam setengah 12 selesai. Karena bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duha. Di situ kita berkembali dengan qobliyah duhur, ya. Atau ketika kita kondisi paling awal, laksanain dulu tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid tidak artinya penghormatan terhadap masjid, boleh, ya. Cuman ada waktu yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya setelah sholat subuh belum waktu sholat fajar atau belum waktu sholat duha, haram hukumnya melaksanakan sholat kecuali bagi orang yang subuhnya kesiangan, jam segini berbangun, boleh laksanakan, ya. Atau bangunnya saya bertambah siang, tapi saya belum sholat subuh, maghrib Allah, tapi tadi jam 8 tersebut padahal bukan sholat duha, sholat subuh, cuma subuh tersebut subuh qadha, ya. Kalau sengaja melaksanakan sholat setelah sholat subuh, bukan sholat sunnah, karena setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, ya. Ada juga sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah, ya. Gitu. Setelahnya yang diisi kajian, baca Quran, sholat, zikir, ya. Nggak boleh sholat karena di situ setan lagi bersujud kepada tuannya setan. Ya, boleh. Boleh apa sekitar itu? Bersujud belum sholat subuh. Bagaimana bisa sholat di sini? Bisa. Karena kita, nah, jangan merasa kita benar, ya. Kita bersujud, bersujud boleh, kalau bersujud boleh, bersujud boleh sholat subuh. Tapi itu kategori orang yang berdosa ketika di sana. Kalau sesekali kita berdosa kita karena Allah yang membangun kita, mengucapkan sesuatu kita, Allah mengampuni, jangan saja itu, ya. Adapun di waktu yang terbenam, ketika kau menghadapi sholat maghrib pun ada waktu yang sangat yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Karena ketika setelah sholat maghrib asar tidak ada sholat lagi kecuali orang yang belum sholat asar. Kan orang yang belum sholat asar kan beda-beda. Ada yang tepat waktu, benar nggak? Ada yang pertengahan waktu, benar nggak? Ada yang di akhir waktu, benar nggak? Tapi ketika datang waktu larangan, waktu sama-sama, jangan kau paksakan sholat subuh yang tidak cukup. Maka Allah akan melaknatmu kata berdosa. Waktu tidak cukup dipaksakan cukup. Kata-kata pemahaman dosa dipaksain sholat, udah sholat ada maghrib. Boleh, udah selesai pawai musuh Allah. Seorang boleh sholat ini udah tahu asalnya berjalan sekian. Kenapa sholat maghrib ini udah berapa kali musuh maghrib? Makanya kita disebutkan ini itu tidak berharap dengan dunia. Usaha kalau berjaya, ya murah daripada kalau macam di jalan, ya kan? Nah itu yang betul udah maghrib belum, tapi asal terlewat. Tidak dipaksa itu sholat dosa, ya. Karena ada waktu memang yang tidak boleh melaksanakan sholat. Padahal salah satu dia melaksanakan sholat, kecuali ada sholat kedua. Jadi ya, untuk sholat asar itu yang pada matahari mau sholat maghrib sekitar jam 6 atau itu pada waktunya, ya. Subuh jam 4 ya. Duha sekitar jam 7 atau jam tergantung situasi matahari di jam berapa tuh lewat, ya. Kemudian isinya jam 12 itu nanti istiwa panjang dulu ketika berdiri
Saya yang lain, yo, oh iya baru mana yang sini yang ini? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampainya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin saya ingin bertanya mengenai obligasi Jumat. Tanya saya, apakah ada obligasi Jumat itu? Kalau ada, apa pokoknya? Apakah dia yang pertama atau yang kedua? Kalau tidak ada, apa pembagiannya dan bagaimana caranya supaya di Jumat itu suatu hal kita benar. Ini kan Ustaz dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ngomongin sunnah nih, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang dipertanyakan tidak ada yang tadi disebut. Mana? Di hari Jumat tidak boleh melaksanakan sholat zuhur kecuali sholat Jumat dulu. Di mana Imam Syafi'i itu hukumnya diperbolehkan melaksanakan qobliyah Jumat seperti halnya orang yang melaksanakan sholat zuhur. Cuma disebut maksudnya sepakat cukup 2 sebelum Jumat, 2 sesudah sholat Jumat. Ya, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, ada pun pendapat yang lain Hanafi, jangan salahkan juga karena dia tidak memuhakkan tersebut. Ada yang di sini langsung ujuk-ujuk sholat tahiyat masjid, bukan qobliyah Jumat, dia tahiyat masjid. Ya, ketika buka juga ada yang sholat tuh. Padahal di mazhab Imam Syafi'i utamanya langsung duduk dengerin. Tapi di mazhab yang lain laksanakanlah sholat tahiyat masjid dulu, bukan qobliyah ya. Makanya jangan aneh ketika ada khutbah orang yang berkata di depan kan sholat kan tidak 2 rakaat, jangan diganggu. Manapun itu pun boleh, ya kecuali dia mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya. Cuma harus berilmu juga tuh orang, jangan soal mazhab lain. Harus berilmu, artinya bersama dulu baru pakai. Ya, misalkan besananya ke mazhab Imam Syafi'i, cari dulu orang yang bermazhab Imam Syafi'i, baru lagi bersama namanya. Kalau saya pakai selain di mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan yang lainnya, berguna carilah sholat kiai, sholat sunat yang keilmuannya tapi di luar daripada Imam Syafi'i. Artinya hak masing-masing berbeda pada saling menyalahkan. Boleh atau merasa diri paling benar juga boleh juga, karena di sini sudah ada kata yang berbeda-beda ketika dia datang dia bukan sholat qobliyah Jumat, malah dia tahiyat masjid malah kecuali sunat tahiyat masjid mengatakan Allahu Akbar terus lagi bukan lagi. Tapi kalau dia memilih di mazhab Imam Syafi'i tidak satu sholatnya, nah tidak ada sholat, dengerin nanti dulu, nggak usah sholat lagi, karena yang utama itu dikerjakan oleh khutbah khotib itu bukan sama, tapi berganti sholat 2 rakaat, makanya harus didengerin, karena
usulin dibaca sholat apalagi sholat tidak betul kan? Ingatin orang baca asal ya sudah makanya di sebuah itu sholat pada waktu itu lagi berjamaah silakan sholat di sini masjid mau di rumah kalau orang di rumah di rumah tapi jangan setiap hari di rumah sesekali boleh berjamaah anak istri sesekali mau berjamaah nanti berjamaah tidak itu afdolnya di masjid atau di musola. Kalau wanita, kalau perempuan, keutamaan sholat itu di rumah, bukan masjid. Kecuali ada alasan ketika kita lagi ada urusan anak bersama istri, kemudian melaksanakan sholat zuhur, boleh nggak sholat di masjid. Adapun dia pengen kajian berjamaah tersebut, pahala tersebut, usaha saya di rumah, tapi saya pengen di masjid. Jadi saya pengen dapat pahala juga, kalau saya sendiri masjid tidak musuh, saya tidak terima orang semuanya saya tidak masjid. Boleh ya? Boleh. Ketika si orang si cewek itu punya kekhawatiran atas sholatnya dia sendiri, maka dia datang ke masjid. Gitu. Enak rumah yang dibalik, mereka. Masalah sekarang, kalau berbahaya, udah ya. Jadi udah ada lagi. Jadi kan saya bapak sini mau ya, bapak sini, bapak dia tahu ini imam bapak sholat zuhur. Wah ini lagi nih, ini apa nih? Boleh ya? Karena sudah saya aktif artinya ketika ada sesat di luar jalur aturan yang tersebut yang tidak dengan faktor yang beda itu kan baru kita ini baru kita juga baru lebih aktif kalau baru kembali di zaman lalu PJ juga zaman ini masyarakat yang baru artinya tidak ada di zaman Nabi PJ ya lebih makanya ketika orang sholat tasawuf datang ke masjid kemudian ceramah sholat tasawuf tapi dia punya HP jangan didengar karena dia bukan ahli tasawuf ya kalau dia bukan tasawuf ikuti gaya Nabi datang ke masjid berkota ya sedangkan harus dari kayu dia bikin sendiri dan masalah lebih atau keren ya itu dinamakan apa sih bid'ah doa? Bid'ah yang sangat sesat. Seperti kita punya mobil, punya motor, punya uang, bukan didapatkan bukan dipakai urusan ibadah masjid, dipakai maksiat, dugem ya, bermaksiat segala macam ya, bukan beribadah. Itu yang dinamakan barang baru dipakai maksiat kan? Masalahnya bid'ah doa. Ya, masalahnya sudah ada ya. Bila disampaikan bagaimana ambil dengan sendiri seperti itu laksanakan. Enggak bu, saya rasa tidak bu, guru saya itu bukan ambil dari mata Imam Syafi'i, kami Imam Maliki ikuti Imam Maliki. Ya, tapi jangan salahkan dari Imam Syafi'i. Sudah selesai. Masing-masing beribadah satu tujuan beda cara. Beda. Tidak cuma di sini musik kan beda ya kan ada yang takdir begini ya ada yang begini takbir kita sudah beda-beda jadi ambil kamu takbirnya dari siapa itu gitu dari siapa? Karena siapa namanya mana di misalnya? Baru juga bilang ada yang diputar, jadi ada yang diputar ini, ada yang memutar, ada yang cari, tapi ini adalah takbir. Itu baru misalnya sudah beda-beda berapa? Ada yang memperbolehkan takbir itu begini seperti kata wanita, ya kalau Imam Syafi'i pun
Berikutnya, Ade, Ayo Mam, ayo, ada ya, dicukupkan, ada yang lewat, suruh berapa, suruh, tidak maksudnya,